Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita dipertemukan lagi di pengajian ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari nikmat sehat ini, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya untuk senantiasa menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menghitung ya nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima dari sejak kita lahir dulu, bahkan masih dalam kandungan, itu sangat banyak. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang macam-macam nikmat itu dari sudut pandang Al-Quran, sunnah Nabi maupun pandangan para ulama. Ini penting kita sampaikan supaya kita pandai bersyukur ya, apalagi di bulan puasa nih ya, kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nikmat yang Allah berikan pada kita sebenarnya tidak terhingga ya, sudah amat sangat banyak. Jadi sebenarnya sudah kita rasakan. Cuman kalau kita identifikasi, kita mungkin insya Allah melalui identifikasi itu kita akan menjadi semakin tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik, kita akan lihat ya beberapa poin penting dari macam-macam nikmat ini. Yang pertama adalah Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 15, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha innallaha laghafurur rahim ya. Wa in ta'uddu, apabila kamu sekalian menghitung ya, wa in ta'uddu, apabila kamu sekalian menghitung ni'matallahi, nikmat Allah kepada kita, kepada apa yang sudah kita rasakan selama ini. Jadi kalau kamu sekalian dan kita semuanya ini menghitung nikmat Allah, la tuksuha, niscaya kamu tidak akan pernah bisa mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perlu kita pahami Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mengapa di sini wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, kemudian innallaha, sesungguhnya Allah itu laghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita tengok penjelasan para ulama, kita akan menemukan oh ternyata banyak orang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Maka laghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita bertaubat DP kepadanya, meskipun kita tidak pandai bersyukur, kalau kita minta ampun itu Allah masih Maha mengampuni. Innallaha
laghafurur rahim, dan Allah Maha kasih sayang. Jadi ayat ini pun sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa banyak di antara kita orang-orang ini, ya manusia ini termasuk kita-kita ini kurang atau tidak pandai bersyukur gitu. Nah, ini sudah warning gitu ya, sudah peringatan buat kita gitu. Kemudian di dalam sebuah hadis ini tersebut di dalam kitab Arba'in Nawawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begini. Fima yarwihi an Rabbi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Jadi ini hadis qudsi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalika." Sesungguhnya Allah itu telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan bagi orang-orang. Ya, manusia sudah ditulis keburukannya, sudah ditulis pula kebaikan-kebaikannya. Ya. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menerangkan itu. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa berniat dengan suatu kebaikan, jadi niat kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia belum melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah sudah menulis satu kebaikan sempurna. Jadi niat kebaikan saja, niat kebaikan baru kerentek lah, kalau orang kita mengatakan baru kerentek niat dalam batin mau melakukan sebuah kebajikan, maka Allah sudah mencatat itu meskipun belum melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu misalnya mau silaturahim ya, baru kerentek mau silaturahim, wah mumpung bodoh ya dewe arep silaturahim, atau mungkin sekarang ya Pak Bu besok kalau hari raya yuk dewe tilik, ini sudah kerentek itu belum melaksanakan, Allah sudah mencatat kebaikan kita ya. Dan itu dikatakan dalam hadis ini kamilatan hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, apabila kemudian dia bermaksud betul itu, niat itu, kemudian mengamalkannya, katabahallahu indahu, maka Allah akan mencatat baginya asyra hasanatin, diberi balasan kebaikan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin, hingga 700 kali lipat, ila ad'afin kasiratin, bahkan lebih banyak dari itu. Ini sebuah kenikmatan Bapak dan Ibu. Satu kali silaturahim Allah membalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Modal berapa kalau kita silaturahim itu? Ya. Modal berapa? Bapak Ibu silaturahim ke mertua, silaturahim ke saudara, ke besan misalnya gitu kan. Seandainya modalnya itu 500.000, balikannya itu jauh besar, 10 kali itu minimal kan ya, 500.000 kan jadi 5 juta ya, kalau hitung-hitungan angka ya. Padahal di situ dikatakan ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kasiratin, bahkan lebih besar dari itu. Itu kalau hitung-hitungan angka secara manusia saja ya. Kalau kita hitung-hitung pakai transaksi jual beli itu ya, badannya sudah banyak gitu kan ya. Cuman kan memang ini tidak kemudian ketika kita silaturahim modal 500.000 tiba-tiba pulang dapat 5 juta gitu kan, atau berlipat dari itu kan, enggak kelihatan ya. Tapi ketahuilah bahwa dengan silaturahim itu sambung hati kita, sambung pikiran kita, sambung koneksi kita. Bahkan mungkin dalam silaturahim dibicarakan banyak hal yang memungkinkan dari pertemuan itu berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain. Apalagi
bisnismen ya, silaturahim, nah itu selalu pikirannya ada peluang apa, begitu kan? Nah, itu kalau mau hitung-hitungan. Tapi seandainya tidak menghitung saja, maka yakinlah kita bahwa Allah sudah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Nah, ini satu hadis yang menunjukkan kepada kita betapa Allah maha kasih sayang kepada para hamba. Ya, nanti kita akan lihat beberapa jenis macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dilanjutkan dalam hadis yang lain, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahud dunya, gitu ya. Barang siapa di antara kalian yang merasa aman aminan fi sirbihi, di tempat tinggalnya. Jadi kalau pagi-pagi hari kita bangun, tadi misalnya bangun jam berapa bangun ibu-ibu? Jam 3 ya, kalau bapak-bapak 4 ya. Biasanya bapak-bapak digugah mbok nih. Ya. Kok ternyata sergap ibu-ibu ya. Ya. Man asbaha minkum, barang siapa yang pagi hari bangun-bangun itu ya, di antara kalian aminan dalam keadaan dia mendapatkan dirinya itu rasa aman, fi sirbihi, di tempat tinggalnya, di rumahnya bangun ada rasa aman. Mu'afan fi jasadihi, kemudian dia sehat dalam badannya, sudah aman, sudah sehat. Indahu qutu yaumihi, kemudian dia memiliki makanan untuk hari itu. Cukup 1 hari apa bahkan berapa minggu ke depan Bapak Ibu? Hari ini tadi bangun panjenengan, begitu bangun sudah aman, sehat, makanan cukup untuk 1 hari ini atau berapa minggu ke depan, atau bahkan berapa tahun ke depan, gitu ya. Itu Allah sudah berikan banyak banget itu, gitu ya. Faka'annama khizat lahud dunya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia itu dianugerahkan kepadanya. Bayangkan itu bangun, ya toh, aman, sehat, terpenuhi, mau sahur sudah ada, nasinya udah ada, sayurnya sudah ada, lauk pauknya sudah ada, ya kan? Bahkan melebihi MBG gitu. Ya. Ada sayurnya, ada dagingnya, ya, ada telurnya, macam-macam gitu. Ada sambelnya gitu ya. Paraan ada sambelnya. Panen baku ya, panen baku, panen lombok gitu ya. Semua sudah tersedia. Apa yang dipikirkan? Hadis ini menyatakan faka'annama haizat lahud dunya, seakan-akan dunia diperuntukkan bagi dia. Wis ayem gitu ya. Kalau pagi kita sereng-sereng gitu ya. Kita tinggal kipas-kipas gitu ya. Ya. Ini sebuah kenikmatan Bapak dan Ibu. Kenikmatan yang kadang-kadang kita lupa. Dianggap itu rutinitas setiap hari seperti itu. Padahal itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudara kita yang setiap hari harus mencari rezeki. Mungkin ada di antara kita. Setiap hari harus mencari rezeki dan belum tentu dapat. Ya. Sehingga jangankan besok makan apa, hari ini apa yang mau kita masak. Masih ada yang semacam itu. Maka kalau seperti ini ya, man asbaha itu bangun pagi, datang pada waktu pagi gitu ya. Kalau datang pada waktu sore namanya amsa, datang pada waktu malam namanya bata gitu kan, petang gitu ya. Nah, kalau asbaha itu pagi-pagi hari gitu. Aminan dalam keadaan aman fi sirbihi, sudah di rumahnya sendiri, sudah aman, sudah sehat, terpenuhi semuanya sudah ada, mau mikir apa lagi gitu ya. Ini satu kenikmatan Bapak dan Ibu. Ya. Tapi mari kita lihat yang ingin saya sampaikan ya, dan ini kita ambilkan dari beberapa
nasihat para ulama kita, pendahulu kita. Pertama adalah nikmat hidayah, nikmat iman. Kalau tadi aminan itu maknanya aman dari gangguan, di sini iman. Iman itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, sering saya guyonan di pengajian semacam ini, seandainya Bapak dan Ibu itu kok lahir di Amerika, di Eropa, di Australia mungkin, belum tentu menjadi seorang muslim. Ya, belum tentu. Atau lahir jadi anaknya siapa gitu ya, Netanyahu misalnya gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, belum tentu jadi orang muslim. Maka berbahagialah kita lahir dari bapak ibu kita. Itu yang muslim, kita tumbuh menjadi seorang muslim. Ya. Berapa banyak orang yang tidak muslim? Jauh lebih banyak dari orang yang muslim. Ya, kalau dalam statistik itu kita ini termasuk orang-orang yang tidak banyak. Justru dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak punya agama. Gitu. Jadi kalau ditanya what is your religion, apa agamamu, gitu, mereka tidak religion, no religion, tidak ada agamanya. Kalau kita ditanya madinuka, apa agamamu, kita ya jawabannya adalah al-Islam, gitu. Jadi hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 43 menyampaikan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini biasanya dipakai juga untuk awal pidato ya, biasanya begitu. Ini jangan salah kalau mengucapkan ini ayat Al-Qur'an, jangan keliru ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah ya, alladzi hadana lihada, yang telah menunjukkan kami hidayah ini. Kalau dalam ayat ini berkaitan dengan nikmat surga itu ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Jadi orang diberi petunjuk al-Islam yang dengannya kemudian dia masuk surga, kelak di surga dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk ini sekiranya Allah tidak menunjukkan kami, tidak memberikan petunjuk kepada kami. Jadi sungguh hidayah iman Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan kasus cerita tentang Abu Thalib, betapa beliau Abu Thalib paman Nabi mensupport dakwah Nabi, ya, mensupport dakwah Nabi. Ada tahu, ada perasaan tahu, ada pikiran yang dia tahu bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Cuman beliau ini orang bangsawan, tokoh gitu ya, bukan ecek-ecek gitu ya, tokoh beneran Abu Thalib. Khawatir kalau kemudian mendukung Nabi itu kemudian kewibawaannya hilang, turun, itu. Menjaga itu sampai akhir hayat. Ya, demikian pula sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu ada. Kalau kita baca cerita-cerita itu ada sebenarnya perasaan apa? Tahu bahwa apa yang disampaikan Nabi itu benar, gitu. Cuman dia menutupi, ya, dia menutupi hatinya, pikirannya dari kebenaran yang disampaikan Nabi itu. Kecintaan Nabi terhadap pamannya Abu Thalib itu, masya Allah, tinggi. Sampai-sampai ketika pamannya mau meninggal, beliau pun masih berharap Allah memberikan petunjuk. Tapi Allah tidak memberikan kepadanya petunjuk, bahkan mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Abu Thalib dicintai oleh beliau.
Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita ini sudah sangat bersyukur ya, sudah lahir di kalangan di lingkungan orang-orang beriman, lingkungan orang-orang muslim, tumbuh dan besar dibesarkan di kalangan orang Islam, sehingga godaannya tidak banter gitu kan. Bayangkan kalau godaannya begitu besar begitu ya. Kita di Paraan ini apalagi nuansa Islamnya cukup ya. Nah, itu bersyukur banget. Ya, walaupun ya godaan yang selalu ada gitu. Tapi coba kalau kita hidup di tengah-tengah mayoritas yang tidak muslim, belum tentu kita bisa menjaga diri dari barang-barang yang haram, ya kan? Dari sisi makanan, dari sisi minuman, dari sisi pergaulan, macam-macam, belum tentu kuat. Sekarang kita bisa mengatakan kuat-kuat itu kebetulan memang di sini gitu ya. Kalau diterjunkan betul kita belum tentu kuat gitu. Ya, banyak saudara-saudara kita yang semacam itu. Ketika di rumah baik, ketika di rumah di sini baik, tapi begitu lepas di kalangan orang-orang yang tidak beriman, maka kemudian terpengaruh pola hidupnya, makannya, minumnya, ya, mencari yang halalan thayyiban kok sulit, apa dapatnya yang penting kemudian kenyang makan. Nah, itu akhirnya tergelincir. Dari hal-hal yang kecil bisa menjadi besar, ya. Yang tadinya berkerudung bisa menjadi tidak berkerudung, ya. Yang tadinya suka mengaji kemudian lepas dari Al-Qur'an, tidak pernah mengaji lagi. Itu gara-gara apa? Lingkunnya, milunya, ya. Nah, karena itu kita bersyukur. Ini patut ya kita sadari betul, ya, patut kita sadari betul. Kita di Paraan ini kemana-mana mencari barang yang halalan thayyiban, insya Allah masih banyak, gitu kan. Justru yang mencari sesuatu yang haram mungkin lebih sedikit, kecuali datang ngumpet-ngumpet, ya dah, datang ngumpet-ngumpet. Tapi kalau yang terbuka lebar ini, yang halalan thayyiban, insya Allah sangat banyak. Mencari daging yang sembelihannya orang-orang muslim gampang, ya kan? Gampang. Nggak ada di sini jual daging yang haram itu ya, mungkin amat sangat jarang. Kalaupun ada ya mungkin sembunyi-sembunyi atau 1-2 orang, gitu kan? Sembelihannya sudah halal, gitu. Cara transaksinya juga yang halal. Nah, ini sudah merupakan petunjuk betul. Dan mari kita syukuri itu, ya, kita syukuri. Jadi ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita merasa biasa ini, tapi kalau kita sudah mendengar cerita saudara kita, teman kita gitu ya, yang pernah terjun di suatu masyarakat, komunitas yang tidak muslim, maka kita baru akan mengatakan syukur alhamdulillah kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dibesarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah juga berfirman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Balillahu, akan tetapi Allah lah yamunnu alaikum, yang telah melimpahkan kepada kamu satu kenikmatan, an hadakum lil imani, dengan memberi petunjuk dengan iman, in kuntum shadiqin, apabila kamu termasuk orang-orang yang benar. Ini surat Al-Hujurat ya, ini terkait dengan peristiwa antara Al-A'rab, orang-orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi Allah yang memberi petunjuk ini. Nah, ini yang kedua. Nikmat sehat dan waktu. Ini juga sering dilupakan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya. Ya, tertipu di dalam kedua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, punya waktu, ya. Sehat secara fisik,
juga sehat secara spiritual, batin, gitu. Ini sebuah kenikmatan dan punya kesempatan. Ini yang kadang-kadang kita sok lupa ya, sehat ini. Mau dimanfaatkan apa Bapak Ibu sehat ini, gitu ya. Kita baru merasa nikmatnya sehat ketika sakit. Sakit gigi gitu ya. Aduh, poso-poso sakit gigi gitu ya. Mau sahur lihat nasi saja sudah senut-senut giginya ya. Nah, itu sudah mau makan, nah, kalau nggak makan nggak sahur khawatir puasa tidak kuat gitu ya. Tapi kalau mau makan gigi tidak terima, nah, itu sakit gigi sudah gitu ya. Sudah begitu tetangga dar tambah lagi pusing gitu ya. Nah, nyumet telong tangga nih anak-anak kecil gitu lari gitu ya, tambah nih senut-senut tambi gitu ya. Tambah sakit giginya tambah. Nah, itu kenikmatan ketika kita sehat. Jadi sehat itu nikmat gitu. Nah, itu kita tinggal memanfaatkannya bagaimana sehat. Kalau kita datang ke rumah sakit ya, nengok orang sakit 1, 2, 3 renteng-renteng pada tidur semua. Di rumah sakit ya pada tidur ya karena sakit gitu kan. Ya. Yang sana sakit ini, yang satu sakit ini. Terus kalau kita mau cerita-cerita itu, ya Allah, betapa nikmatnya sehat gitu. Itu baru merasakan sakitnya, belum juga merasakan koceknya, ya toh, dompetnya. 1 hari di rumah sakit berapa, gitu kan? 2 hari di rumah sakit berapa, terus 1 minggu di sana berapa, belum lagi mah itu. Jadi nikmat sehat itu sungguh kadang-kadang kita lupa ya. Bahasan sehat malah digunakan untuk ya kadang-kadang itu ya. Jadi untuk hal-hal yang benar lah kita, jangan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Ini yang berikutnya, nikmat harta dan fasilitas hidup. Ini semuanya dari Allah Ta'ala ya. Yang tadi saya sampaikan ini, ada nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat ya, gitu. Allah berfirman dalam surat An-Nur 33, wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Allah memberikan karunia kepada kita nikmat harta, fasilitas hidup. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Bahkan Allah menurunkan air dari langit berupa hujan, tumbuh-tumbuhan. Dari situ kita panen cabai. Nah, sekarang berapa harganya cabai? 100 gitu ya. Nah, itu per kilo. Ya. Panen itu kan. Itu dari hujan yang Allah turunkan. Bayangkan kalau tidak turun hujan, gitu kan. Tapi juga ada yang batin. Nah, nek hujannya terus menerus ya, jadi nanti bosok. Ya, lomboknya jadi bosok ya. Orang itu gitu, kalau nggak hujan pengen hujan, bahkan dikasih hujan terus pengen terang, gitu ya manusia. Ya. Tapi ini kenikmatan. Allah memberikan harta benda. Coba kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, pekerjaan kita itu apa, kemudian kita dapat apa dari Allah Ta'ala ya. Itu kalau dinalar-nalar itu gak ketemu kita ini, betapa Allah betul-betul kasih sayang pada hambanya itu. Ilmu kita tentang pertanian, coba ini jujur yang bertani, itu kan ilmu pertaniannya kan hanya alami saja kebanyakan. Yang betul-betul jadi insinyur pertanian itu ya, sekolah belajar menjadi sarjana teknik pertanian itu hanya beberapa. Yang lainnya itu kan alami, manut kanan kiri dan bapak-bapak ibunya. Itu masih bisa tumbuh
Tanaman-tanaman apalagi di Paraan ini, ya. Telo ciploke saja atau biarkan itu muncul tumbuh-tumbuhannya. Telo ya tukul betul. Ya kan? Nah, itu karunia Allah Ta'ala. Lereng Gunung Sumbing Sindoro ini Masya Allah, kalau dihitung kopi jalan, tembakau jalan, cengkeh kalau pasarannya itu bagus jalan juga, ya kan? Apalagi gleyor gitu. Di sawah-sawah di Paraan ini banyak banget itu ya. Ya gitu. Itu kalau kita melihat ini kelihatannya biasa karena memang kita biasa di sini. Saben harinya melihat itu. Tapi kalau kita pernah datang ke suatu tempat di mana tanaman tidak mudah tumbuh, baru kita merasakan betapa nikmat hidup di sini ini sebuah kenikmatan. Ya, dan Allah berikan fasilitas itu. Orang yang hidup di kota dengan hidup di desa berbeda. Pasar Paraan, pasar Legi, ya kan? Itu berapa banyak perputaran uang setiap hari? Nah, pernah dihitung apa tidak? Sekali-kali mengadakan penelitian itu ya, perputaran. Orang hidup dari situ. Pagi buka kios, sore tutup, pulang sudah dapat sekian. Dihitung-hitung itu, siapa yang menggerakkan orang-orang datang sehingga belanja di tempat-tempat kita? Sedangkan kita nggak pernah promosi pakai media sosial yang besar-besar gitu. Ya, tetapi lari saja ya. Kalau sekarang sudah mulai ada ya promosi lewat media sosial, promosi pakai macam-macam itu. Tapi kebanyakan kan tidak. Ya sudah alami saja. Tapi Allah tetap memberikan kehadiran orang-orang yang mau beli, ada pembeli-pembeli yang datang, gitu ya. Nah itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas samai dan menurunkan dari langit ma'an hujan, air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian ditumbuhkanlah melalui itu berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu sekalian. Ya. Yang berikutnya adalah nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Ya, kita punya ilmu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak Pak Mamun, ilmu kita kan dari guru-guru kita di TK. Ya, ini TK ini ya. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para kiai, para mubalik, para dosen hanya merupakan perantara untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suka mendoakan guru-guru apa tidak ya Bapak Ibu? Gurunya itu didoakan, apalagi guru-guru TK. Betul ini guru TK itu ganjarannya banyak benar. Dari mereka anak-anak kita bisa membaca dan menulis. Ya. Kalau di pasar bisa hitung-hitungan, enggak rugi ketika jual beli gitu kan. Ya. Bahkan hitung-hitungannya lebih pintar dari kalkulator. Piro ketemu semene pirang kilo, wah semene rupiah gitu ya. Iki gitu ya. Wah cepet banget. Ya, walaupun sekarang lebih banyak pakai kalkulator. Kalau ibu-ibu kita dulu cuman bayangan saja ya. Berapa kilo, berapa ini langsung ketemu perkaliannya. Ya. Ilmu guru-guru ini penting sekali ini ya. Jadi Masya Allah dari mereka, dari guru-guru itu kita mendapatkan ilmu banyak sekali. Kalau guru TK tadi mengajarkan baca tulis, walaupun ada yang menggelitik juga anak-anak TK kok sudah diajari baca tulis gitu. Tapi real di masyarakat kita banyak orang-orang di TK itu ya yang mengajarkan baca tulis, dan dari mereka para guru di TK itu orang bisa baca tulis, membaca sampai akhir hayat kan, menulis juga terus menerus sampai akhir hayat. Maka sekali menulis, sekali membaca, berapa banyak pahala yang diterima oleh para guru itu ya. Kalau ikhlas gitu ya, kalau ikhlas, mengajar dengan ikhlas gitu. Sudah mengajarkan ngaji, guru ngaji TPQ
sore hari Madin, Madrasah Diniyah. Berapa banyak anak-anak kita belajar membaca Al-Quran. Sampai hari ini sudah setua, sudah usianya 70 tahun, 80 tahun masih membaca Al-Quran dari guru ngajinya dulu. Maka guru ngaji itu pahalanya Masya Allah. Ya. Kalau tadi kebaikan tadi berazam saja sudah dicatat satu kebaikan, diamalkan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali, bahkan lebih banyak dari itu. Kalau seorang guru ngaji memberi pengajian sehingga si murid kenal huruf alif sampai huruf ya, sampai bisa membaca assalamualaikum, sampai menghafal bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Sampai Al-Fatihah hafal, guru ngaji. Dan sepanjang anak-anak ini sholat membaca Al-Fatihah, sepanjang itu pula guru-guru ngajinya mendapatkan pahala terus-menerus mengalir. Ya, maka kalau sekarang ini Madin, Madrasah Diniyah kok kurang grenyang, ya, kurang grengsengnya, dihidupkan kembali. TPQ dihidupkan kembali. Itu adalah merupakan satu inti, ya, dari sebuah nilai dakwah Islam. Ya, kalau dulu kan ada Madin, ya, Madrasah Diniyah, TPQ. Hanya kalau sekarang ini kadang-kadang sudah dipasrah pongkoan saja ke sekolahan gitu, ya. Tapi penting dihidupkan kembali TPQ maupun Madin. Sekolahnya sampai sore Ustadz. Nah, kalau sampai sore sekolahnya ya cari waktu yang pas gitu, ya, mungkin seminggu sekali atau di waktu-waktu, supaya anak-anak kita dari sejak kecil sudah mengenal bacaan Al-Quran. Itu. Ini ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Juga dalam surat An-Nahl 78 Allah berfirman di sana, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ini mari kita resapi betul ayat Al-Qur'an ini. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Ya kan? Allah melahirkan kita semuanya melalui ibu kita. La ta'lamuna syai'an, engkau tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan kemudian Allah menjadikan bagi kamu itu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Allah menjadikan ada pendengaran kita, ada penglihatan kita, yang dengan penglihatan dan pendengaran itu kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Wal afidah, Allah juga memberikan kepada kita hati nurani yang dengannya kita bisa memilih mana yang sesungguhnya baik, mana yang sesungguhnya tidak baik. Jadi hati kecil kita sebenarnya itu sudah ada sinar di dalamnya, cahaya di dalamnya untuk mengetahui mana baik, mana buruk. Nah, Allah itu yang memberikan. La'allakum tashkurun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, kita lahir yang langsung bisa ngomong berapa orang? Ya, tapi ada kan? Ada, ya. Nabi Isa alaihissalam, ya. Tapi kalau kita ini tidak ada, lahir bisa ngomong gitu, ya. Ibu tidak ada, ya. Hanya nangis cengek-cengek saja gitu kan. Tapi melalui ibu, melalui bapak, melalui lingkungan, kita diajarkan sesuatu yang dengannya Allah memberikan pengetahuan, yang dengannya Allah memberikan ilmu. Nah, ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah nikmat kedudukan, nikmat kekuasaan, nikmat jabatan. Ya, apa saja ini Allah memberikan ini. Ya, paling tidak punya jabatan kedudukan dari kepala rumah tangga gitu kan, bapak-bapak, ya. Gitu. Gitu. Ya, kalau semua jadi Pak RT kan nggak ada yang nggak ada yang jadi rakyatnya gitu, ya. Gitu.
Tapi ada orang-orang yang real kita melihat, ada yang jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati ya, jadi camat, jadi kepala desa. Ya, itu kekuasaan. Allah berikan itu kepada mereka. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u al mulka mimman tasya, ya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Jadi Allah memberikan. Ya. Walaupun nyalon berkali-kali, kalau Allah enggak menghendaki ya enggak jadi juga. Gitu ya. Tapi baru nyalon sekali jadi, bisa jadi. Nah itu kan ada ikhtiar, ada usaha Pak Mamun. Iya benar, memang ada usaha. Tapi berapa banyak kita buktikan usahanya maksimal, tidak jadi juga. Gitu. Itu sama seperti ketika bersepeda itu, sudah punya SIM, sudah belajar berkali-kali nyepeda, pengennya ya cepat, lancar, selamat. Tapi kenyataan sewaktu-waktu kepleset, jatuh. Ya, itu tidak dikehendaki, gitu kan? Artinya apa? Ada usaha manusia, betapapun dia berusaha, kekuasaan masih ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada koridornya di bawah kekuasaan Allah ta'ala. Nah ini termasuk jabatan demikian. Maka kalau kebetulan punya jabatan apapun, jadi ketua BDM misalnya gitu ya, itu kalau dianggap jabatan. Ya, jangan pedentang-pedentang kemaki atau gelang-geleng gitu ya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau di Muhammadiyah itu bukan jabatan, ya. Tidak ada jabatan di Muhammadiyah. Adanya adalah amanah. Hampir semua dari pimpinan pusat sampai ranting, mungkin mayoritasnya 90% lah, tidak ada yang menginginkannya. Ya, kalau ada yang menginginkan pengen jadi, mungkin 10% saja lah ya. Hampir tidak ada yang menginginkannya. Tapi dia jadi, diberi amanah gitu. Ya, akhirnya kalau sudah diberi amanah ya, tidak bisa tidak, itu harus dilakukan. Kemudian nikmat keluarga, ada pasangan, keturunan, ya, ada suami, ada istri, ada keturunan. Betapa banyak nikmat ini Allah berikan. Coba diberi suami, waduh wis bagus tenan, ya merantasi, ya duwe duit, ya sayang tenan gitu kan. Masya Allah gitu kan ibu-ibu. Ya. Nah, begitu pula yang bapak-bapak ini sudah punya istri, ya cantik molek betul, ya. Ya merantasi pekerjaan gitu. Sayangnya bukan main gitu ya. Kalau kita pulang kerja, istri menyambutnya dengan Masya Allah gitu ya. Itu kenikmatan. Belum lagi dikaruniai anak-anak sampai 12 anak misalnya, soleh semua, hafal Quran, Masya Allah. Gitu ya. Kenikmatan. Kok ketawa? Ya. Oh, mboten 12. Wah, pinter. 2 ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngasih ular-ular, ngasih apa namanya? Nasihat tausiah di hadapan orang yang jadi manten. Saya tanya di hadapan 2 manten itu, mau punya anak berapa? Senyum-senyum saja dua-duanya kan. 12 saya bilang begitu. Langsung ketawa begini dua-duanya ya. Sambil menutup mulutnya ketawa. Nampaknya sekarang jarang anak 12 ya. Hah? Oh ada ya? Ya. 2 ya, rata-rata itu 2, 3, 4 sudah banyak, betul. Tapi coba bayangkan kalau kita kagungan putra, anak-anak gitu ya, anak-anaknya soleh, solihah, manut gitu kan, pangerten gitu ya, Masya Allah, itu sebuah kenikmatan dan Allah berikan kepada kita itu, ya, itu kenikmatan betul itu. Capek kayak apa? Kerja, keringatan, ya, ketemu anak, assalamualaikum, seneng banget nih, langsung rangkul, betapa hilang kecapean itu. Itu kenikmatan Bapak dan Ibu, ya, kenikmatan. Belum tentu semua orang punya itu,
Nah, kita yang punya itu Masya Allah ya. Maka wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu ya. Ini kalau baca ayat ini ingat ketika jadi manten Bapak Ibu. Ya. Dulu bagaimana didoakan kanan kiri, saudara-saudara kita datang mendoakan semuanya ya. Semoga berkah, semoga jadi sakinah mawaddah warahmah. Terus ada nenek-nenek yang datang, segera punya anak ya, segera punya momongan ya. Nggih, Mbah gitu kan. Nah, sekarang sudah punya anak. Kenikmatan, Masya Allah itu. Ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa fada. Ya. Wa hafadah ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadahta. Jadi Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri. Jenis kamu yang ada, tapi kalau sekarang ini ada yang laki-laki sama laki-laki ya. Ya. Perempuan sama perempuan gitu ya. Dunia sudah kacau kalau sudah begitu ya. Ya, sudah tanda-tanda hari kiamat itu. Mudah-mudahan tidak ada keluarga kita, anak turun kita yang seperti itu ya. Seperti kaumnya Bani Lut, jangan. Ya. Kaumnya Nabi Lut, maaf. Seperti kaumnya Nabi Lut, jangan ya. Ya, suami sama istri ya, laki-laki dengan perempuan. Jangan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, jangan. Konon ceritanya di Temanggung ini sudah banyak ya, menurut data yang disampaikan itu oleh pemerintah itu sudah banyak seperti itu ya. Nah, ini kita hindari dan kita bersyukur kalau kita berpasangan benar-benar suami istri, laki dan perempuan sehingga punya anak-anak gitu ya. Ya, Allah mengatakan di sini wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Ya, jadi Allah memberikan kepada kita anak cucu ya. Ini. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apa-apa yang Allah berikan ya berupa nikmat bagi kamu gitu ya. Kemudian nikmat ini yang paling kita harapkan Bapak dan Ibu, nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, ini tidak diberikan di dunia ya, diberikan di surga. An Suhaib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannah al jannata, ketika orang-orang ahli surga itu kemudian masuk ke dalam surga, qala berkata yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah berfirman yang maha mulia lagi maha tinggi, yuriduna syai'an azidukum ya, Allah berfirman di situ, apakah kalian mau aku tambahkan sesuatu? Itu ya. Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ya, mereka mengatakan alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Orang-orang yang masuk surga kemudian wajahnya berseri-seri, gitu ya, wajahnya berseri-seri. Dari air wudhu mereka ada tanda-tanda asar, ya, asar ada tanda-tanda bekas wudhu mereka. Mereka yang dulunya masuk neraka kemudian dibawa ke surga pun kemudian mereka dimasukkan dulu ke sebuah telaga dan kemudian mereka menjadi putih berseri-seri. Ya, mereka mengatakan alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Sudah diputuhkan kemudian sudah dimasukkan ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menjauhkan kami, mengentaskan kami dari api neraka. Qala, maka kemudian Allah berfirman di situ ya. Allah berfirman. Ini hadis ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaksiful hijabah, kemudian tersingkap hijab
Fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Kemudian tersingkaplah hijab itu, dan kemudian tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada mereka lebih mereka cintai dari melihat Tuhan mereka, Allahu azza wa jalla. Merinding saya ya. Semoga kita kelak di surga Allah Ta'ala bisa benar-benar melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk akidah, ini termasuk keyakinan kita Bapak dan Ibu ya. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Haqqi was Sunnah berpandangan bahwa kelak di surga Allah kita bisa melihat Allah. Seperti kita melihat bulan purnama, jelas gitu loh ya. Nah, seperti apa yang gua bayangkan sekarang? Enggak pernah bisa dibayangkan sekarang. Bahkan tidak boleh membayangkan, haram hukumnya. Tapi kita akan ketemu dengan Allah, kita akan bisa melihat Allah itu. Ya. Orang sudah dimasukkan ke dalam surga, kemudian mau diberi kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada mereka. Mereka sudah diputihkan wajahnya. Mereka sudah dimasukkan ke dalam surga. Mereka sudah dientaskan dari api neraka. Itu sudah kenikmatan semua. Wajahnya diputihkan, sudah dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka, sudah kenikmatan. Tapi Allah masih memberi kepadanya. Tersingkap hijab itu, dan kemudian seluruh kaum mukminin yang di surga itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu kenikmatan. Janji Allah seperti itu. Nah kalau gitu Bapak dan Ibu, mari kita lihat yang kita ceritakan tadi itu adalah nikmat-nikmat yang pokok-pokok semua. Iman dari Allah, ilmu dari Allah, harta benda dari Allah, kesehatan dari Allah, waktu yang cukup dari Allah, keluarga dari Allah. Lantas nikmat mana lagi yang kamu ingin dustakan? Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Karena itu Bapak dan Ibu, kewajiban kita sekarang ini setelah ngaji ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang pertama menurut para ulama adalah syukur bil qalbi, yaitu syukur melalui hati kita, yakni meyakini lahir batin kita ini bahwa semua nikmat yang tadi kita ceritakan itu adalah min fadli rabbina, dari karunia Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa sombong, saya begini ini sekarang karena ilmu yang ada pada diri saya. Saya begini sekarang karena usaha saya. Jangan pernah begitu. Ya. Tapi semua itu hanya perantara-perantara. Guru-guru menjadi perantara kita mendapatkan ilmu. Ya. Saudara, suami, istri hanya menjadi perantara untuk menurunkan anak turun, gitu ya. Tetangga dan lain sebagainya, semuanya perantara saja. Perantara saja. Tapi hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ini menjadi keyakinan. Ini syukur yang pertama bil qalbi. Yang kedua adalah syukur bil lisan, yaitu mensyukuri melalui lisan kita. Jangan lupa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak dan Ibu perlu mengevaluasi diri, berapa kali kita mengucapkan subhanallah, misalnya subhanallah bihamdih dalam satu hari. Berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah dalam satu hari. Ya. Itu kita lihat. Berapa kali kita istighfar, ya, astagfirullah dalam satu hari. Itu perlu kita evaluasi. Supaya apa? Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau bisa dihafalkan betul bagi yang belum hafal. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah, bacalah itu pada saat zikir setelah habis sholat wajib, gitu ya.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang ketiga, bersyukur bil arkan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan menunjukkan kita ini benar-benar berterima kasih kepada Allah, berbagi rasa kebaikan dengan orang lain. Yang punya harta benda, berbagilah sebagian harta benda itu kepada orang lain yang membutuhkan. Mereka yang sakit datangi, mereka yang miskin datangi, mereka yang fakir datangi, diberi. Ya, jangan sampai mereka datang sampai minta kita, malah kemudian kita ngumpet. Jangan. Ya. Tapi terus menerus nih Pak Mamun terus mawon niku tadi sumpek dhewe. Ya. Kalau terus menerus itu ya memang kadang-kadang hati kita ini namanya manusia ya, ada rasa sumpeknya juga. Tetapi kalau bisa hilangkanlah rasa sumpek itu, kembalikan kepada Allah. Lebih baik kita temui, kemudian kita kasih nasihat sambil kita ngasih ya, atau mungkin diberi sesuatu yang kemudian kita sambil menasihati supaya tidak banyak minta-minta. Kan ada saudara-saudara kita kadang-kadang yang suka minta-minta. Ya. Nah, itu kita berikan, itu menunjukkan kita syukur bil arkan. Ya, itu yang kaitannya dengan harta benda. Yang punya ilmu, berikanlah ilmu itu, walaupun hanya ilmu, bukan hanya ya, ilmu resep masakan itu kan, berbagilah ilmu. Ya, ketika itu digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain dan bisa membuat orang bahagia, itu pun kita mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan. Jadi itu yang kita sebut dengan syukur bil arkan. Tidak hanya itu, kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi syukur bil qalbi, syukur bil lisan, kemudian syukur bil arkan dengan anggota badan, banyak sujud, banyak sholat, banyak puasa, ya paling tidak yang wajib-wajib ini gitu ya, puasa Ramadan misalnya, itu dilakukan. Nah itulah kesyukuran kita, ya insya Allah. Oh kalau kita pandai bersyukur, Allah justru akan menambah kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid, gitu ya. Nah, pagi hari ini kita bicara ini supaya kita bersyukur kita ketemu bulan Ramadan. Tahun depan mudah-mudahan ketemu lagi gitu kan. Nah, kan kita nggak tahu perjalanan kita ya. Kita nggak tahu, tapi kita berharap mudah-mudahan tahun depan masih ketemu Ramadan. Ramadan tahun ini bisa tuntas. Mau berapa hari? 29 atau 30. Kemarin berbeda ya, berbeda ribut saja. Geng nopo kok benten? Kenapa kok beda? Ya, ada yang mulai hari Rabu tanggal 18 Februari, ada yang mulai hari Kamis tanggal 19 Februari. Yang tidak hati-hati, mereka terprovokasi saling merendahkan, saling menghina, saling mengejek, itu di media sosial ya. Nah, kita jangan ikut-ikutan ya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa ngomong, bisa nulis. Maka gunakan nulis dan ngomong yang baik gitu. Ya. Jangan terpancing emosi ya. Sudah, kalau masalah itu namanya ijtihadiyah furu'iyah. Itu adalah hasil ijtihad para ulama ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan, kok ulama sih? Apa mereka itu sekali berimam-imam madhab? Ya tidak ya, tetapi tetap dikatakan mujtahid. Nah kalau di Indonesia lantas sekarang ini siapa kalau mereka tidak dikatakan ulama? Mereka yang ada di Majelis Ulama Indonesia, nama saja ulama, ya kan? Mereka yang ada di Bahsul Masail NU, mereka para ulama NU. Mereka yang ada di Majelis Tarjih Muhammadiyah, mereka para ulama. Mereka yang ada di Dewan Fatwa Al-Irsyad misalnya, mereka para ulama. Kalau mereka tidak dikatakan para ulama, lantas siapa mereka? Siapa yang menuntun kita?
Saya ambil contoh misalnya, dulu zaman Imam Madhab itu belum ada transaksi jual beli online, betul tidak? Nggak ada. Tapi sekarang ada enggak transaksi itu? Bahkan ibu-ibu ini wajahnya sering online gitu kan, COD gitu ya, gitu kan. Tetapi apakah online transaksi itu mesti halalan, thayyiban? Kan dilihat bagaimana caranya, ya, seperti apa transaksinya, gitu kan? Itu kan butuh ulama yang menjelaskan itu. Mereka lah ulama-ulama itu yang menjelaskan, yang hidup hari ini. Kalau ndak ada, lantas umat ini seperti kita yang awam ini mau transaksi jual beli yang halal seperti apa? Itu contoh online. Ada kripto. Benar sekarang ada uang kripto? Iya. Dulu ndak ada. Zaman Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki ndak ada itu. Kripto. Sekarang ada. Halal atau tidak itu? Lahirlah para ulama yang membicarakan itu. Maka ya tetap dinamakan ulama sesuai dengan zamannya. Nah, termasuk ketika mereka ini berijtihad, melalui ijtihad mereka kemudian menghasilkan sebuah keputusan. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Itu namanya ijtihad furu'iyah. Bisa tidak membedakan usul, pokok-pokok dan furu' Bapak dan Ibu? Ini sudah habis ya? Oh belum. Bisa enggak membedakan mana yang usul, mana yang furu'? Ini ilmu ini. Kalau ini agak serius ini ya, agak. Saya kasih tahu ini. Cara membedakan mana yang usuluddin, pokok-pokok agama, dan mana yang furu'uddin, cabang-cabang agama. Kalau furu'uddin boleh berbeda. Cabang-cabang agama itu boleh berbeda. Ulama sepakat ya, kalau salah itu pahalanya 1 bagi para mujtahidnya, kalau benar pahalanya 2. Tetapi kalau usuluddin, pokok-pokok agama itu harus sama. Bagaimana cara membedakan? Dalil Al-Quran maupun hadis Nabi. Islam itu kan sumber hukumnya yang pokok 2, yang pokok ya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para ulama menghadapi ayat Al-Quran dan hadis, maka melihatnya dari 2 sisi Bapak dan Ibu. Dari sisi wurud penyampaiannya dan dari sisi dilalah pendalilannya. Gitu. Dari sisi wurud penyampaian, apabila dia qot'i itu pasti ya, sehingga tidak ada yang berbohong, tidak ada yang keliru, katakanlah begitu, maka itu qot'i namanya. Apabila qot'i gitu wurudnya, kemudian juga qot'i dilalahnya, cara pengambilan hukumnya, pengambilan dalilnya, ya, tidak ada dzon, tidak ada persangkaan, semuanya pasti. Maka apabila wurudnya qot'i, kemudian dilalahnya qot'i, itu perkara usul, perkara pokok agama. Qot'i itu apa? Qot'i itu pasti, yaitu kalau wurud penyampaian itu disebut mutawatir. Saking banyaknya orang yang meriwayatkan, maka tidak ada di antara mereka yang kemungkinan bohong. Itu namanya mutawatir qot'i. Al-Quran dari sisi penyampaian semuanya qot'i. Ulama sepakat. Al-Quran dari sisi wurud, dari sisi turunnya, itu semuanya qot'i. Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur, dan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya, kepada para sahabatnya pada saat itu, pada para sahabat. Itu semuanya sepakat seperti itu. Maka Al-Quran dari seluruhnya, Al-Fatihah hingga An-Nas, penyampaiannya itu qot'i, wurudnya. Tetapi dilalahnya, pengambilan hukumnya bisa qot'i, bisa tidak. Contoh, kalau yang qot'i semua ulama sepakat dan tidak ada yang berbeda. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa.
Tidak ada ulama satupun di dunia ini sampai hari ini, sampai yang akan datang insya Allah, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak esa. Semuanya itu wurudnya qot'i, dilalahnya qot'i gitu. Ini perkara usul. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak esa, maka dia menyimpang, dia sesat. Paham ya? Ini usul ini. Dan semua orang harus sepakat ini, semua orang Islam. Kok seandainya ada utuk-utuk orang Islam mengatakan Allah itu enggak esa, Allah itu tidak esa, maka dia sesat. Dia harus didakwai, dia harus dikembalikan supaya yakin bahwa Allah itu esa. Ini perkara usul. Contoh yang lain supaya kita paham. Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW itu telah melakukan Isra Mi'raj. Dia mendapatkan perintah supaya Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Semua ulama sepakat bahwa perintah itu ada dan Rasul melaksanakannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Ya. Itu semua ulama sepakat. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Nabi tidak Isra dan Mi'raj. Ini perkara usul. Perkara usul. Kenapa? Dalilnya qot'i, semua sepakat. Dari sisi wurudnya juga qot'i, Al-Qur'an. Gitu ya. Tetapi apakah Rasul ketika Isra dan Mi'raj itu hanya rohnya saja atau dengan jisimnya? Itu ada berbagai pendapat. Ada ulama yang menyangka, namanya dhonni tidak qot'i, menyangka nek iya, itu kalau bahasa paraan, nek iya Rasul itu berangkat Isra dan Mi'raj hanya rohnya saja. Yang lain mengatakan, ya ndak begitu. Nek wae ya karo jisimnya. Semuanya berargumentasi. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Wallahu a'lam, masih persangkaan, namanya dhonni. Berarti perkara yakin bahwa Rasul itu Isra dan Mi'raj itu adalah perkara usuluddin, tapi perkara apakah Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan jisimnya atau tidak, itu perkara furu'. Paham nggih? Perintah puasa. Perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semuanya dasarnya kan itu, ya kan? Di samping itu ada hadis tentang rukun Islam. Salah satunya adalah tentang puasa. Semua ulama sepakat bahwa puasa bulan Ramadan itu wajib. Ini perkara usul. Kalau ada orang kemudian utuk-utuk datang, enggak, puasa itu tidak wajib puasa Ramadan, maka ini salah. Dia sesat, dia harus diluruskan. Puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Ini perkara usul. Tetapi menentukan awal Ramadan, dalilnya sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, sama. Tapi kemudian berbeda pendapat tentang apakah ini harus dengan mata kepala, mata telanjang, ataupun dengan ilmu. Sementara ada hadis yang lain bahwa keadaan umat Nabi pada zaman itu adalah keadaan yang ummi, yang belum bisa baca tulis. Walaupun di zaman itu orang sudah bisa menghitung, tapi menghitung itu dilakukan, dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam. Nah ini kemudian berbeda pendapat. Ya. Nah kalau begitu menentukan ini bukan perkara usul, tapi perkara furu'uddin, cabang-cabang agama. Pun ngertos niki. Ini tidak hanya di bidang akidah, tapi juga di bidang ibadah, juga bidang akhlak. Loh, akhlak ada yang usul. Akhlak loh. Ada ini Bapak dan Ibu. Saya ambil contoh. Berjabat tangan. Orang muslim kalau bertemu itu berjabat tangan.
Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Boleh laki dan perempuan yang mahram. Kalau suami istri boleh apa tidak? Boleh, karena dia sudah mahram karena akad nikah. Gitu kan? Jabat tangan ketika bertemu di antara umat Islam itu adalah sunnah Rasulullah. Sunnah, hukumnya sunat. Jadi kalau ada orang datang kemudian mengatakan bahwa jabat tangan itu bukan sunnah, jabat tangan itu tidak ada ajaran Islam, ini perlu diluruskan. Ini perkara usul tapi bidang akhlak. Tetapi apakah berjabat tangan setelah sholat wajib itu diajarkan atau tidak, termasuk sunnah atau tidak, itu berbeda pendapat. Nah, berarti ini masalah furu', maka jangan tarung perkara-perkara yang furu' gitu loh. Ya. Jangan saling merendahkan, jangan saling menghina perkara furu', tetapi kalau usul maka mereka yang keliru harus didakwahi supaya mereka menjadi benar, lurus kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang berkaitan dengan perkara usul dan perkara furu', ya. Ya, kurang lebihnya semacam itu. Nanti kalau belum paham ya harus didalami lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.